Perkenalkan, nama saya Kulis Senturi dari kelas 12 MIA. Saya akan menjelaskan tentang perang Ukraina dalam 4 mapel, yaitu fisika, kimia, sejarah Indonesia, perang Ukraina dan Rusia. Pemimpin Uni Soviet kala itu Mikhail Gorbachev mengundurkan diri pada 25 Desember 1991. Pengunduran dirinya ini sekaligus tanda keruntuhan Uni Soviet. Sebelum pengunduran Gorbachev, tepatnya pada 1 Desember 1991, 90% warga Ukraina menyetujui referendum kemerdekaan dari Uni Soviet. Presiden Ukraina, Belarusia, dan Rusia pun bertemu untuk secara resmi membubarkan Uni Soviet. Sesuai aturan yang tertulis dalam Konstitusi Uni Soviet, dengan demikian Ukraina merdeka secara de jure atau berdasarkan hukum dan diakui oleh komunitas internasional. Konflik Rusia dan Ukraina terjadi karena hubungannya dengan Rusia mulai memanas saat Viktor Yushchenko terpilih sebagai presiden Ukraina pada 2005. Selama periode kepemimpinan Yushchenko, Ukraina cenderung mendekat ke Uni Eropa ketimbang Rusia dan mau bergabungnya Ukraina dengan saya memasukkan HAM karena banyak pembunuhan rakyat Ukraina. Dan PBB mau mengambil tindakan. Dewan Keamanan sangat mementingkan pencegahan konflik bersenjata sejak awal. Tetapi begitu persalinan mengemuka, tujuan pertamanya adalah mencari solusi diplomatik. Jika konflik terus berlanjut, Dewan Keamanan berupaya mencapai gencatan senjata dan mengerahkan pasukan penjaga perdamaian. Dewan Keamanan bisa meminta PBB untuk menjatuhkan sanksi dan sebagai upaya akhir dan dapat mengizinkan tindakan militer terhadap pihak agresor. Semua negara anggota PBB harus mematuhi keputusan Dewan Keamanan. HAM dan Hak Asasi Manusia. PBB OCHCR menuduh Rusia telah melakukan pelanggaran HAM yang masif selama invasi di Ukraina. Guna menghentikannya, Rusia diminta segera melakukan gencatan sejarah dan menarik seluruhnya. Saya akan menjelaskan komponen-komponen dalam rudal. Propelan roket adalah sebuah bahan yang digunakan oleh roket sebagai atau untuk memproduksi dalam reaksi kimia. Reaksi massa atau massa pendorong yang dikeluarkan, biasanya dengan kecepatan yang sangat tinggi dari mesin roket untuk menghasilkan daya dorong, dan dengan demikian memberikan propulsi pesawat ruang angkasa. Ada dua jenis bahan bakar roket, yaitu propelan cair dan propelan padat. Jenis propelan cair, low energy monopropelan, adalah propelan cair yang oxidizer dan fuelnya ada di dalam satu senyawa kimia yang memiliki energi rendah. Propelan ini memiliki range impulse spesifik antara 160 sampai 190. Contoh propelan ini adalah hydrazine, ethylene oxide, dan hidrogen peroksida. Propelan padat. Single base adalah propelan padat yang menggunakan satu material dengan suatu senyawa kimia yang bertindak sebagai bahan bakar dan juga oxidizer. Propelan single base menggunakan nitrocellulose C6H7.5505 atau NO2 2,45 atau NC sebagai bahan bakar atau propelan dari roket tersebut. Propelan single base memiliki sifat eksplosif rendah dibandingkan double base yang diberi nitrogen. Saya akan menjelaskan prinsip kerja roket. Dorongan roket dan jet merupakan penerapan yang menarik dari hukum 3 Newton dan kekekalan momentum. Roket memiliki tangki yang berisi bahan bakar hidrogen cair dan oksigen cair. Bahan bakar tersebut dibakar dalam ruang pembakaran sehingga menghasilkan gas, lalu dibuang melalui mulut pipa yang terletak di belakang roket. Akibatnya terjadi perubahan momentum pada gas selama selang waktu tertentu. Berdasarkan hukum 3 Newton, perubahan momentum selama suatu selang waktu tertentu sama dengan gaya total. Jadi bisa dikatakan bahwa terdapat gaya total pada gas yang disemburkan roket ke belakang. Gaya total tersebut merupakan gaya aksi yang diberikan oleh roket terhadap gas, di mana arahnya ke bawah. Sebagai tanggapan, gas memberikan gaya reaksi kepada roket, di mana besar gaya reaksi sama dengan aksi. Hanya arahnya berlawanan,
Gaya reaksi yang diberikan oleh gas tersebut yang mendorong roket ke atas. Dasar teori. Prinsip propulsi roket akan dianalogikan dengan menggunakan roket air sederhana. Prinsipnya adalah botol akan meluncur bila botol diberi tekanan udara yang tinggi atau dari pompa dan di dalamnya diberi sedikit air untuk menghasilkan tenaga semburan yang lebih besar. Prinsip kerja propulsi roket ini merupakan penerapan dari hukum ketiga Newton dan kekekalan momentum. M dv per dt sama dengan U keluar dm per dt tambah F gs, di mana U adalah kecepatan semburan gas, M adalah massa roket, dan air di dalamnya adalah Feks adalah gaya eksternal ulasan saya. Terima kasih atas perhatian Anda. Mohon maaf jika ada perkataan yang salah.